Salam sukses bosku, makin semangat kreatif inovatif, masih memberi semangat buat subscriber setia maupun yang baru hadir. Buat bosku yang hadir di sini terutama anak-anak muda berjiwa semangat usaha, bertekad sukses di usia muda, tema kali ini cocok sekali. Semoga yang menonton adalah calon-calon orang sukses. Amin. Bagi yang suka tolong like dan share ya, karena berbagi semangat itu bikin bahagia. Sally Giovanni pembisnis sukses mempunyai mall batik Trusmi, dan beberapa cabang di kota-kota Indonesia dan batiknya diekspor ke berbagai negara Eropa dan Amerika oleh pengekspor asal Bali, Sally yang masa kecilnya berlatar belakang keluarga ekonomi pas-pasan. Sally dibesarkan dari keluarga yang berjualan dari warung sembako. Sejak kecil dikenal gadis yang cerdas dan lincah, dianugerahi wajah yang cantik dan pintar meyakinkan orang, Ibnu Rianto tertarik mulai berpacaran dari SMA, hingga lulus SMA, tidak ingin kehilangan dan memiliki seutuhnya sehingga 17 tahun lulus SMA dinikahi Ibnu. Kedua keluarga Sally dan Ibnu sempat menuai pertentangan kedua orang tuanya, kecil-kecil sudah menikah nanti mau makan apa? Karena kepandaian meyakinkan orang, Sally dan Ibnu kemudian dapat membungkam kedua orang tuanya dengan alasan-alasan konkret yang mereka buat-buat, maka setelah itu kedua orang tua Sally dan Ibnu pun kemudian menikahkan keduanya. Meskipun demikian, pada awal mula menuju hari pernikahan, banyak tetangga dan kerabat yang mencibir. Mereka seperti meragukan kemampuan Sally dan Ibnu dalam membina rumah tangga. Cibiran inilah yang kemudian menjadi pelecut bagi Sally untuk sesegera mungkin dapat membuktikan kepada dunia bahwa nikah muda juga bisa sukses. Tidak seperti pada umumnya jika yang lain hasil uang kondangan dibuat bulan madu atau kebutuhan rumah tangga, justru Sally dan Ibnu malah uang tersebut dibuat modal usaha kain kafan, untuk pemasok pengrajin batik desa Trusmi karena selama berabad-abad menjadi kampung batik Cirebon. Dengan semangat dan percaya diri, Sally dan Ibnu menjajalkan batiknya di pasar-pasar Pulau Jawa seperti Bandung, Surabaya dan Jakarta khususnya Tanah Abang, karena belum mempunyai pengalaman sampai di pasar batiknya tidak ada yang laku. Tak putus usaha Sally dan Ibnu mencari informasi ke pedagang lain kenapa batiknya tidak laku, ternyata batik yang dia bawa sudah tidak menjadi tren lagi. Bukannya pulang Sally dan Ibnu malah membeli batik-batik yang lagi tren lalu dia bawa ke pengrajin untuk dibuatkan yang mirip motifnya dan ternyata hasil tidak akan jauh dari usaha kerasnya batik bikinannya laku keras. Karena cekatan dan pandai meyakinkan banyak orang, lama-kelamaan usaha Sally semakin membesar dan membuat toko kecil di Cirebon karena sedang mengandung anak pertama. Boomingnya usaha Sally ini berbarengan dengan pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2009. Saat itu batik Trusmi mulai dikenal, ia pun memanfaatkan momentum dan peluang itu. Apalagi, saat itu mulai ramai penjualan online. Toko kecil yang awalnya hanya menggunakan ruang tamu, ia bangun menjadi lebih besar karena penjualannya meningkat. Saat mulai berkembang, Sally berencana untuk memiliki mall batik atau showroom yang besar, maka pada 2011, pabrik rotan yang sudah lama tidak terpakai dibelinya. Pabrik dengan luas 1,5 hektar itu pun disulap menjadi mall batik hingga saat ini. Setahun kemudian, mall batik Sally dan Ibnu mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia sebagai toko batik terluas dengan pemilik termuda. Selain itu Sally juga dianugerahi piagam penghargaan sebagai eksekutif berprestasi Indonesia 2013 oleh Forum Peduli Prestasi Bangsa, FPPB. Sally Giovanni wanita lincah dari Cirebon pemilik batik Trusmi Mall, kini toko pusat grosir batik Trusmi Cirebon. Jumlah karyawan yang bekerja padanya berjumlah lebih dari 850 orang di samping bekerja sama dengan 500 lebih pengrajin batik.
Ruang pamer atau showroom batik Trusmi di Cirebon merupakan yang terbesar di Jawa Barat dan dibuat dengan konsep one-stop shopping. Pengunjung bisa berwisata kuliner, belanja berbagai aksesoris kerajinan tangan khas Cirebon, belajar membatik di workshop batik sambil berbelanja batik Trusmi. Ada juga tempat permainan anak-anak dan pijat refleksi bagi para pengunjung yang kelelahan. Sally Giovanni mengembangkan sayapnya dengan memiliki 9 showroom yang tersebar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan dan tentu saja di Cirebon, tempat lahirnya batik Trusmi itu sendiri. Tidak hanya di dalam negeri, penjualan batik Trusmi juga merambah ke mancanegara. Batik Trusmi diekspor juga ke berbagai negara di Eropa dan juga Amerika berkat eksportir asal Bali. Setidaknya 7.000 potong kain batik sutera dikirim ke Bali setiap minggunya untuk diekspor dan dijadikan pakaian ataupun aksesoris oleh para desainer di sana. Prestasi Sally Giovanni. 1. Pendiri Yayasan Rizki Berlimpah Berkah. Yayasan ini membantu pengobatan bagi mereka yang kurang beruntung. Bantuan untuk yayasan ini berdatangan dengan sendirinya. 2. Pendiri 8 rumah tahfidz yang melahirkan para penghafal Al-Quran. Pemegang rekor MURI 2013 dan 2014 untuk kategori pemilik toko batik terluas, Pusat Grosir Batik Trusmi, pada usia termuda 22 tahun. 3. Peraih penghargaan Indonesian Creativity Award untuk kelompok ke Best Design and Quality Product of the Year. Peraih penghargaan Koperasi dan UKM Festival 2013 atas partisipasi sebagai pembicara utama. 4. Peraih Certificate of Achievement Top 50 Leader of the Year 2013 untuk kategori Top Quality Product Excellent. 5. Peraih Piagam Penghargaan sebagai Eksekutif Berprestasi Indonesia 2013 oleh Forum Peduli Prestasi Bangsa, FPPB. Segudang prestasi patut dia dapat, karena kecerdasan memanfaatkan peluang di hadapannya, sesulit apapun rintangan, selalu dihadapi dengan sabar. Setiap kegagalan dia ambil sebagai pembelajaran. Gagal itu bukan masalah, tapi adalah kesempatan untuk belajar lebih baik. Sekarang sulit, besok sangat sulit, dan lusa pasti ada keindahan. Jack Ma bilang, kebanyakan orang menyerah besok malam. Tetaplah bertahan jika kamu ingin sukses karena hari esok ada keindahan yang menunggu. Semoga sukses di hari esok. Salam kreatif inovatif.